Menurut Imam Khomeini, al-khauf dan roja itu harus seimbang, baik di dunia maupun sampai kapanpun. Tetap seperti itu, tidak akan berubah menurut Imam Khomeini. Kenapa? Kata Imam Khomeini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghith fa'aghithna. Wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulihi, habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih, al-mahmudil ahmad al-abdil muayyad al-mustafa al-amjad abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin, siyama baqiyatillahi fil aradin, ajalallahu ta'ala farajahu syarif, waj'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min atba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwatil a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian 40 hadis kita atau al-arba'una hadithan lil Imam al-Khomeini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, dan kita telah sampai pada hadis ke-14. Hadis ke-14 ini bertemakan al-khawfu war-raja, atau khauf dan roja. Khauf artinya itu rasa takut, roja artinya adalah harapan. Jadi takut kepada Allah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun riwayat yang dibawakan oleh Imam Khomeini terkait dengan al-khauf dan ar-raja ini adalah riwayat yang sampai dari Abi Abdullah alaihi salam, al-Imam Ja'far as-Shadiq alaihi salam, qala qultu lahu ma kana fi wasiyyati Luqman. Jadi ada yang bertanya tentang apa yang ada dalam wasiat Luqman kepada putranya. Makana fi wasiyati Luqman. Qala, dijawab, kana fihal a'ajib. Dalam wasiat Luqman al-Hakim, ya, itu ada banyak keajaiban-keajaiban. Kana fihal a'ajib wa kana a'jaba ma kana fiha an qala libnih. Ya. Dan yang paling menakjubkan adalah ketika Luqman al-Hakim itu berkata kepada putranya pesan ini yang luar biasa. Khafillaha azza wa jalla khifatan law ji'tahu bibirri thaqalain la'adzabak. Ya. Jadi riwayat ini kalau kita pahami dengan baik akan memberikan sebuah pemahaman yang luar biasa tentang al-khauf dan ar-raja. Kata Luqman kepada putranya, khafillah azza wa jalla, wahai putraku, takutlah engkau kepada Allah.
Bagaimana takut kepada Allah? Khafillaha azza wa jalla khifatan, dengan sebuah bentuk ketakutan. Lau ji'tahu, seandainya engkau menghadap kepadanya dengan kebaikan seluruh bangsa jin dan manusia, la'adzabaka, dia tetap akan menyiksamu. Artinya ini pesan yang luar biasa tentang bagaimana seorang hamba harus takut kepada Tuhannya. Takut itu sedemikian rupa, seandainya pun kita itu menghadap Allah dengan seluruh kebaikan bangsa jin dan manusia, artinya kita mampu melakukan itu, tetap kita masih khawatir bahwa dia akan mengazab kita dan dia berhak untuk mengazab kita. Meskipun kita menghadap padanya dengan kebaikan seluruh bangsa jin dan manusia. Warjullaha raja'an. Jadi pertama, takutlah kepada Allah. Yang kedua, warjullaha raja'an, dan berharaplah engkau wahai putraku kepada Allah. Lau ji'tahu bidzunubi tsaqalain, seandainya pun engkau menghadap padanya dengan seluruh dosa bangsa jin dan manusia, la rahimaka, dia masih punya kemampuan untuk merahmatimu. Jadi luar biasa ini ya. Hadis tentang khauf dan roja ini luar biasa. Jadi inti daripada pesan yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya, wahai putraku, takutlah engkau kepada Allah, seandainya pun engkau menghadap Allah dengan seluruh kebaikan bangsa jin dan manusia, dia masih berpeluang untuk menyiksamu. Sebaliknya, berharaplah engkau kepada Allah dengan sebuah harapan yang seandainya engkau menghadap pada Allah dengan seluruh dosa bangsa jin dan manusia, dia masih berpeluang untuk mengasihimu dan merahmatimu. Sampai di sini wasiat Luqman kepada putranya berakhir. Kemudian Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam melanjutkan, "Tsumma qala Abu Abdillah alaihissalam," kata perawi, "Kana abi yaqul." Kata Imam Ja'far As-Shadiq, ayahku tuh sering berucap seperti ini. Apa itu? Innahu laisa min abdin mu'minin, bahwa tidak ada seorang hamba mukmin illa wa fi qalbihi nuran, kecuali pada hatinya ada dua cahaya. Nuru khifatin, cahaya takut, cahaya rasa takut, wa nuru raja, dan cahaya harapan. Lau wuzina hadza lam yazid ala hadza. Seandainya dua cahaya tadi itu ya diumpamakan, ya sekedar metafora kan, ditimbang antara cahaya rasa takut dan cahaya harapan kepada Allah itu ditimbang, mana yang lebih berat? Dikatakan lau wuzina hadza lam yazid ala hadza. Jadi imbang. Walau wuzina hadza lam yazid ala hadza. Jadi hati seorang mukmin itu antara cahaya khauf dan cahaya rojaannya itu seimbang. Jadi mukmin yang sebenarnya mukmin, dia tidak boleh lebih takut kepada Allah daripada dia berharap kepada Allah, atau sebaliknya, dia tidak boleh lebih berharap kepada Allah daripada dia takut kepada Allah. Dia harus sama takut dan berharapnya kepada Allah. Jadi takut dan harapannya itu harus seimbang, harus sama. Itulah orang mukmin. Nah, ini hadis yang ke-14 selesai di sini ya, tentang al-khauf dan ar-raja. Nah, kemudian kita akan menelusuri bagaimana Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu taala sirrahu syarif memberikan syarah dan penjelasan. Saya akan sampaikan tentu dengan penyampaian yang sederhana ya, karena kalau kita mau benar-benar menyampaikan apa yang diterangkan oleh Imam Khumaini sangat berat ya, tapi kita sampaikan keterangan-keterangan sederhana dari beliau qaddasallahu taala sirrahu syarif. Dikatakan di sini bahwa secara umum albir itu lawannya al-uquq. Jadi birrul walidain itu lawannya uququl walidain. Tapi bir, kalau dikatakan fulanun yabirru khaliqahu, yabirru khaliqahu artinya annahu yuti'uhu. Ini kalau dari segi bahasa ya. Jadi kan ada kata-kata lau ji'tahu bibirri tsaqalain ya, dengan kebaikan di sini maksudnya ketaatan ya, kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya. Watsaqalan ya, atsaqalan adalah al-jin wal ins ya, bangsa jin dan manusia. Nah, intinya
Kata Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, bahwa riwayat ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa khauf dan roja seorang mukmin itu harus sempurna, harus sampai pada tingkatan yang sempurna. Jadi khaufnya harus sempurna, rojanya harus sempurna, dan kalau sama-sama sempurna maka akan berimbang antara khauf dan rojanya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa seorang mukmin tidak boleh dia berputus asa dari rahmat Allah. Jadi apapun yang dia alami, apapun yang terjadi, seorang mukmin tidak boleh sampai pada titik di mana dia putus asa, tidak boleh. Jadi sebenarnya orang mukmin itu tidak pernah berhadapan dengan jalan buntu. Tidak ada jalan buntu bagi orang mukmin itu. Ya, orang mukmin tidak boleh sampai pada jalan yang buntu. Dia selalu punya harapan. Jadi mukmin tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Sebaliknya, walal aman min makrihi mutlaqan, dia juga tidak boleh merasa aman dari makarnya Allah. Jadi harapannya harus sempurna, takutnya juga harus sempurna, dan selalu harus dua ini ada. Tidak boleh seorang mukmin hanya berharap saja atau hanya takut saja, tidak boleh. Dan harus berimbang rasa takutnya dan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Al-Imam Al-Khumaini berbicara tentang al-insan al-arif. Siapa sih insan yang dikatakan arif itu? Yang punya ma'rifah itu. Nah, beliau menjelaskan bahwa seorang insan yang arif, ya, yang memahami hakikat dirinya, adalah seorang manusia yang dia menyadari bahwa dirinya adalah mumkinul wujud, yang sepenuhnya bergantung kepada Allah, dan Allah adalah wajibul wujud, yang tidak bergantung pada apapun. Dia bukan apa-apa dan Allah maha segala-galanya. Orang arif itu begitu. Dia harus sampai pada titik di mana dia memahami bahwa dirinya bukan apa-apa dan Allah adalah maha segala-galanya. Itu adalah al-insan al-arif. Nah, kemudian insan yang arif ini dia memahami tentang an-naqsudz dzati. Dia memahami bahwa dirinya ini secara zat, secara wujud memang kurang, sepenuhnya bergantung. Jadi bukan siapa-siapa dirinya. Bahkan yang selain Allah juga dia pandang seperti itu. Yang selain Allah itu juga sepenuhnya bergantung. Semuanya punya an-naqsudz dzati, ya, kekurangan yang terkait dengan zatnya. Memang wujudnya itu bergantung, tidak berdiri sendiri. Dan orang yang arif memahami tentang kebergantungan dirinya ini. Jadi orang yang arif itu dia menyadari bahwa dirinya berpredikat sebagai mumkinul wujud, dan karena mumkinul wujud berarti dia sepenuhnya bergantung, sepenuhnya butuh, sepenuhnya perlu. Tidak bisa melakukan sesuatu yang sepenuhnya bergantung pada dirinya. Antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Ya. Kemudian orang yang arif juga selain dia menyadari al-faqrudz dzati dan an-naqsudz dzati, dan dia sepenuhnya bergantung kepada Allah tanpa pernah berhenti, selamanya dia bergantung kepada Allah. Kemudian dia juga memahami bahwa dia tidak memiliki apa-apa, tidak ada yang betul-betul miliknya. Wa annahu la yamliku bidzatihi syai'an itlaqan. Nah, bahkan kata Imam Khumaini itu bahwa manusia itu tidak punya apa-apa, itu sebenarnya juga predikat yang tidak pas untuk diberikan kepada manusia. Karena kalau dia tidak punya apa-apa berarti dia sesuatu. Manusia ini bahkan bukan sesuatu, selain Tuhan itu bukan sesuatu, sehingga dikatakan padanya bahwa dia tidak punya apa-apa, bahkan lebih rendah daripada itu. Intinya kalau kita mau memahami hakikat diri kita di hadapan Allah itu seperti itu. Kita nothing, kosong, sepenuhnya kekurangan, sepenuhnya keperluan, sepenuhnya kebergantungan. Ya.
Dan dari sini manusia kemudian dia akan sampai pada pemahaman seperti ini, bahwa ketika dirinya bukan apa-apa, berarti juga berbagai macam kebaikannya juga bukan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya, ketaatannya, kepatuhannya, kebaikannya juga tidak dianggap sama dia. Yang bermasalah ada orang yang kemudian ketika berjumpa dengan Allah, dia mengandalkan kebaikan-kebaikannya. Dia merasa aman bahwa saya telah melakukan sekian banyak kebaikan, saya telah melakukan kepatuhan. Oh, ini berbahaya manusia seperti ini. Sehingga ketika dia berhadap dengan Allah, dia tidak punya khauf lagi. Padahal tadi kan dikatakan kan, takutlah engkau kepada Allah wahai putraku, seandainya pun engkau datang menghadap Allah dengan seluruh kebaikan bangsa jin dan manusia, engkau masih menyadari dan meyakini bahwa zat itu masih berpeluang dan berhak untuk menyiksamu. Sehingga kita tidak mengandalkan ibadah kita. Jadi ketika kita memahami bahwa kita ini bukan apa-apa, berarti ibadah kita pun juga di hadapan Allah juga bukan apa-apa, nothing. Apa sih arti ibadahmu kepada Tuhan? Kamu ini ibadah kepada siapa? Ibadahmu itu apa? Untuk apa? Nah, emang ibadahmu menambah sesuatu pada keagungan Tuhan? Oh, enggak, Tuhan sama sekali tidak butuh dengan ibadah kita. Makanya Imam Ali dalam dalam sifat orang-orang yang bertakwa, yang ini mengatakan bahwa innallaha khalaqal khalqa hina khalaqahum ghaniyan an ta'atihim wa aminan min ma'siyatihim. Allah ketika menciptakan makhluk, dia sama sekali tidak perlu dengan ketaatan mereka dan tidak khawatir akan maksiat mereka. Jadi seandainya seluruh makhluk itu taat, sedikit pun kemuliaan Allah tidak bertambah. Sebagaimana kalau seandainya seluruh makhluk itu ingkar dan bermaksiat, sedikit pun keagungan Allah tidak berkurang. Karena nggak ngaruh, nggak nambah apa-apa. Bahkan keberadaan kita atau tidak adanya kita sama sekali tidak ada artinya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya otomatis kalau keberadaan kita tidak ada artinya bagi Allah, termasuk ibadah kita. Ya sesuatu yang bergantung pada, kalau kitanya saja bukan apa-apa bagi Tuhan, apalagi perbuatan-perbuatan kita. Nah, kemudian yang ini mengajak kita untuk sampai pada makna-makna berikut ini, bahwa sebenarnya seorang hamba yang memahami tentang bahwa dirinya mumkinul wujud dan dia memiliki an-naqs adzati, maka dia melihat bahwa segala pujian itu hanya milik Allah. Dan yang berpredikat sebagai mungkin ini sebenarnya tidak punya peran apa-apa, tidak punya pengaruh apa-apa di hadapan wajib tentunya ya. Bahkan yang mungkin ini pun tidak punya kemampuan untuk memuji Allah. Kita memuji itu kalau kita punya pengetahuan kan. Emang kamu tahu Tuhan itu apa sehingga kamu memujinya? Kenal kamu. Ya. Jadi bahkan pujian kita pun itu ketika diterima oleh Allah itu saking Rahman Rahimnya Allah, bahkan kita ini tidak pada titik di mana kita berhak memuji Allah. Emang siapa kita? Emang tahu kamu Tuhan sehingga kamu memujinya? Ya kan, kalau kita mau berbicara tentang seseorang dan kita tidak kenal orang itu, boleh enggak kita? Kita tidak tahu orang itu kemudian kita berbicara tentang orang itu, boleh? Ya enggak boleh kan? Apa dasarmu berbicara? Jadi bahkan ketika kita diizinkan oleh Allah untuk memuji, itu sudah anugerah yang luar biasa. Makanya para urafa itu ketika Allah mengizinkan aku memujinya, itu anugerah yang luar biasa. Karena bagaimana aku yang bukan apa-apa diizinkan untuk memuji yang maha segala-galanya. Nah, jadi yang menyadari status dirinya bahwa dirinya itu an-naqs adzati, bahkan apa arti pujianku, apa arti zikirku, apa ketika aku ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, apa artinya ini semua bagi Allah? Tidak ada apa-apanya. Dia paham bahwa ini bukan apa-apa. Sujud rukuknya juga kepada Tuhan juga bukan apa-apa, bagi Allah bukan apa-apa. Karenanya di Al-Quran kemudian dikatakan ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Segala kebaikan yang sampai padamu dari Allah, dan kalau ada sesuatu yang tidak baik itu pasti dari kamu, karena tidak mungkin sesuatu yang buruk itu dari yang sempurna.
Kalau kamu mendapatkan kebaikan, menemui kebaikan, merasakan kebaikan, itu dari Allah. Pastikan bahwa dari Dia. Kalau sampai ada hal-hal yang tidak baik, itu pasti dari dirimu. Karena kekurangan, sesuatu yang buruk tidak mungkin datang dari yang sempurna. Pasti dari yang kurang. Siapa yang kurang? Kita. Mungkinul wujud. Berarti dari kita kalau keburukan. Kalau kebaikan, siapa yang sempurna? Allah. Berarti kebaikan dari Allah. Bahkan ayat ini bisa kita pahami secara rasional. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Bahkan lebih jauh kita diajarkan kul kullun min indillah, semua dari Allah. Nah, kenapa kok sampai ada keyakinan ma asabaka min sayyi' wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik? Karena kita menyadari bahwa Allah Maha sempurna. Yang sempurna tidak mungkin melahirkan keburukan. Jadi kalau ada keburukan berarti dari yang kurang. Siapa yang kurang? Yaitu kita. Selesai sudah permasalahan. Bahkan Allah yang Maha segala-galanya itu, Dia masih kadang-kadang menutupi, menghapus, mengampuni segala kekurangan dan keburukan kita. Ya Sattarul Uyub. Nah, dan dengan demikian akhirnya seorang mukmin itu betul-betul dia dipenuhi dengan rasa al-khauf min Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sama sekali tidak pernah mengandalkan kebaikannya di hadapan Allah. Lebih jauh Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu taala sirruhus syarif itu menjelaskan bahwa orang mukmin juga selain pandangannya pada kekurangan dirinya, pandangannya juga pada kesempurnaan yang wajib, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa semua ini adalah karena rahmatnya, karena kasih sayangnya, karena inayahnya. Karena rahmah al-lutf wal inayah. Allah telah menghampar dan menganugerahkan berbagai macam nikmat yang luar biasa ini. Dan bahkan nikmat itu sedemikian banyaknya sampai-sampai kita bahkan tidak paham apa saja nikmat itu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ilmu kita terbatas. Sebagaimana ilmu kita terbatas, bahkan kita pun tidak mungkin memahami seluruh nikmat Allah. Ada banyak nikmat yang sebenarnya ada pada kita, karena keterbatasan ilmu kita, bahkan kita memahaminya aja tidak. Nah, lebih jauh daripada itu, Imam Khumaini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menebar sekian banyak nikmat dan anugerah ini tanpa kita punya hak untuk menerimanya. Emang kita pernah berbuat apa untuk akhirnya Allah mencipta kita? Apakah kita punya hak untuk dicipta? Punya hak untuk diwujudkan? Kan tidak. Tapi Allah memberikan kita keberadaan yang sempurna seperti ini. Berarti kita ini mutlak anugerah. Allah telah memberikan anugerah, sementara kita tidak pernah punya hak untuk menerima anugerah itu. Nah, jadi an-ni'am 'alal ibad duna istihqaq. Fa ni'amuhu mubtadi'ah la yasbiquha su'al. Nikmat-nikmat Allah ini itu Allah ngawali. Bahkan nikmat sudah diberikan sebelum kita bisa meminta. Bahkan sebelum kita mengenalnya. Sahih amla hadza. Nah, Al-Imam As-Sajjad alaihi salam dalam doa-doanya mengatakan, bahkan ketika Anda bersyukur kepada Allah, ketika Anda bersyukur, syukur Anda ini memerlukan syukur. Jadi kita tidak bisa memberikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasar pada pemahaman akan kekurangan dzati, ya, kita sebagai mumkinul wujud, dan pemahaman kita akan kamalul wajib atau kesempurnaan zat yang wajib itu, dengan demikian maka harapannya kepada Allah itu menguat. Fayaqwa raja'u bi rahmatil haqqi ta'ala. Ya. Nah, Imam Khumaini lebih jauh menjelaskan bahwa sebenarnya ini sudah kita bahas tadi itu, bahwa ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali dia tidak akan mendapatkan manfaat dari ketaatan makhluk, sebagaimana dia tidak akan mendapatkan kerugian dari maksiat makhluk. Dan ketika dia memberikan kita petunjuk
pada jalan ketaatan dan agar kita menjauhi maksiat, itu juga anugerah lain bagi kita. Artinya taat dan maksiat ini sepenuhnya manfaat ketaatan kembali padamu, sebagaimana sepenuhnya kerugian atau bahaya maksiat juga kembali padamu. Tidak ada yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan dengan pemahaman yang seperti ini, maka seorang insan yang arif itu dia selalu berpijak pada dua hal ini. Apa itu? Naqsul mungkin wa kamalul wajib. Ya, mutlak kekurangan bagi mungkin dan mutlak kesempurnaan bagi al-wajib. Ya. Atau dengan kata lain, mutlak kekurangan bagi selain Allah dan mutlak kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan dari keterangan tadi kita bisa paham bahwa penghambaan kita tidak ada artinya. Bahkan kita ini tidak bisa menghamba, tidak bisa mengabdi, tidak bisa memuji. Karena kita memuji itu harus mengenal. Sementara apakah yang terbatas mampu mengenal yang tak terbatas? Kan tidak mampu. Jadi sebenarnya pujian kita itu tidak ada yang pernah tepat pada hakikatnya. Dan itu Allah menerima itu. Dengan lutufnya, dengan rahmatnya Allah menerima. Ya wis tak terima. Padahal meleset semuanya itu karena kita tidak mengenal siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirruhu syarif berbicara tentang derajat-derajat al-khauf dan raja atau tingkatan-tingkatannya. Kata beliau, "I'lam ayyuhal aziz anna lil khaufi war raja maratib wa darajat hasba halatil ibad wa maratib ma'rifatihim." Jadi khauf dan raja ini pun ada tingkatan-tingkatannya sesuai dengan kondisi ya hamba-hamba dan derajat-derajat ma'rifatnya. Jadi kualitas atau tingkatan khauf dan roja ini seiring dengan kualitas ma'rifah para hamba. Diberikan contoh di sini, fa khauful amma yakunu minal adzab. Kalau khaufnya manusia-manusia awam ya, pada umumnya manusia itu ya khaufnya ya karena takut Allah nih kalau saya tidak taat nanti disiksa loh, kalau saya bermaksiat disiksa loh. Jadi ya takutnya karena siksa. Al khauf minal adzab. Wa khauful khassa yakunu minal itab. Tapi yang khusus dia khaufnya itu bukan karena takut azab. Dia takut dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia beribadah. Sejauh apa kamu beribadah padaku? Seperti apa ibadah yang kau persembahkan padaku? Dia tahu bahwa ini bukan apa-apa. Al-khauf minal itab. Jadi khawatir apakah ibadah saya ini diterima atau enggak. Sudah lolos dari urusan maksiat dan takut azab, sudah lolos, meningkat lagi. Takutnya bahwa apakah aku ini diterima, diridhoi. Wa khaufu akhassil khassah yakunu minal ihtijab. Ada lagi tingkatan khauf, ada banyak tingkatannya, di antara Imam ini menyebutkan 3 ini aja. Jadi kalau awam dari azab, kalau khawas dari itab, ya. Kemudian kalau yang lebih khusus lagi itu dari ihtijab. Ya, dia takut untuk terjauhkan dari memahami keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut untuk tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah beda takutnya, sudah bukan azab lagi. Nah, tapi kata Imam Khumaini dalam hal ini, di sini kita tidak akan menjelaskan secara detail tingkatan-tingkatan khauf dan roja. Ini sekedar kita memahami bahwa khauf dan roja pun ada tingkatan-tingkatannya. Kemudian beliau menegaskan lagi masalah ini bahwa tidak ada yang mampu beribadah haqqal ibadah. Ya, mungkin ada yang bertanya, lah bagaimana dengan Rasulullah? Sebaik-baik manusia itu.
Apakah dia telah beribadah dengan sebenar-benar ibadah ataupun dia juga tidak mampu beribadah. Kita lihat seperti apa Rasul menjelaskan ibadahnya nanti ya. Supaya kita terkaget-kaget nanti. Bagaimana Rasul menyifati ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di awal Imam ini mengatakan bahwa ketahuilah bahwa tidak ada satu pun dari makhluk yang mampu untuk beribadah dengan sebenar-benar ibadah. Kenapa? Tadi kan sudah kita jelaskan kan, karena ibadah itu tsana. Ibadah itu berarti kita mengagungkan, membesarkan Allah. Ya. Sementara pengagungan itu terkait erat dengan ma'rifah kita. Dan karena ilmu kita terbatas dan Allah tak terbatas, maka yang terbatas tidak mungkin memahami yang tak terbatas. Karenanya kita tidak pernah bisa memuji Allah. Ya. Jadi manusia atau hamba tidak ada yang bisa secara sempurna memahami jamalullah wa jalalullah. Bahkan Rasul sekalipun. Bagaimanapun juga Rasul dengan segala kesempurnaannya dia makhluk. Dia sepenuhnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mampu memahami seluruh jamalullah wa jalalullah. Karenanya dengan tegas Rasul berkata, "Ma'abadnaka." Ini ucapan Rasul, haqqa ibadatik wa ma arafnaka haqqa ma'rifatik. Rasulnya aja ngomong kayak gitu. Sementara sebagian orang yang jauh dari makom Rasul menyombongkan ibadahnya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ma abadnaka haqqa ibadatik. Kami tidak bisa menyembahmu dengan sebenar-benar penyembahan. Dan kalimat berikutnya ini seakan-akan alasan. Kenapa kok tidak bisa? Wa ma arafnaka haqqa ma'rifatik. Kita kenal kamunya tidak bisa. Yang sebenar-benar pengenalan. Ya, otomatis kita tidak bisa menghamba padamu dengan sebenar-benar penghambaan karena kita tidak bisa mengenalmu dengan sebenar-benar pengenalan. Nah, makanya juga anta kama athnaita ala nafsik. Jadi yang pas ketika memuji Allah siapa? Ya diri Allah sendiri. Ya, makanya kan kita kalau memuji Allah, kita katakan kita memujimu anta kama athnaita ala nafsik. Jadi kita memakai dirimu ya Allah dalam memujimu. Sebagaimana engkau memuji dirimu, karena engkau yang lebih tahu tentang dirimu. Anta kama athnaita ala nafsik. Nah, dan karena itu ini yang dipegang oleh para urafa. Karena itu para urafa itu ketika dia memahami an-naqsudz dzati, ya, dan kemudian al-kamaludz dzati untuk Allah Subhanahu wa taala, ketika yang nakis ini diizinkan untuk beribadah, ini sudah anugerah yang luar biasa. Jadi restu diizinkan kita untuk ibadah itu sudah luar biasa. Itu sudah puncak anugerah bagi mereka ini, sudah top itu. Kami yang bukan apa-apa diizinkan menyembah, diizinkan memuji. Sudah sesuatu yang luar biasa. Itu sama dengan kita yang ada tempat yang hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk di situ, kemudian kita diizinkan untuk masuk. Tapi kita bukan siapa-siapa. Katakanlah di dunia ini ada tempat yang paling top sudah, istana yang paling top, tidak ada duanya. Tiba-tiba kita diizinkan masuk tanpa kita berhak. Kita merasa tersanjung. Karena kita tidak berhak untuk tinggal di situ, kemudian kita ditempatkan di tempat itu. Sama juga para urafa ketika Allah mengizinkan hamba-hambanya untuk memuji, untuk menghamba padanya, ini sudah anugerah yang luar biasa. Sementara kita masih memahaminya ibadah itu sebagai beban. Kalau urafa memahaminya sebagai anugerah. Kami diizinkan untuk memuji Allah, ya sudah top sudah itu. Nah, dan dengan ibadah sesuai dengan ajaran-ajaran wahyu, ya, yang sampai entah itu lewat ilham seperti wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa, atau lewat yang diajarkan oleh para nabi, ya, para rasul, ya, itu akan menyampaikan kita pada kesempurnaan yang mungkin diraih oleh seorang hamba yang puncaknya adalah kehidupan abadi yang penuh nikmat, ya,
jannatin na'im, dan di atas itu adalah ridwanullahil akbar. Jadi puncak kenikmatan itu adalah jannatun na'im, ya. Itu tempat yang sempurna, tapi di atas kenikmatan-kenikmatan yang sempurna itu adalah ridwanullahil akbar. Keridhaan Allah bagi kita itu jauh lebih daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Jadi dari sini kita bisa paham bahwa sebenarnya izin dan restu untuk kita beribadah itu adalah nikmat yang luar biasa besar. Dari sini kita juga bisa menyimpulkan bahwa al-insan al-arif, ya, jadi seorang manusia yang punya pengetahuan tentang Tuhannya, ya, itu dia tetap takut dan merasa kurang meski telah mempersembahkan ibadah tsaqalain. Sebagian urafa itu berkata seperti ini, annas takhafun nihaya wa ana akhaful bidaya. Orang-orang itu biasanya takutnya di akhir nih. Di akhir ini saya nanti akhirnya ahli surga atau ahli neraka. Orang-orang takutnya di akhir. Para urafa takutnya di awal. Saya ini sudah bisa beribadah atau enggak? Sejak awal sudah takut. Bukan di akhir. Subhanallah wala haula wala quwata illa billah. A'udzu billahi ta'ala. Apalagi kebanyakan ini Imam Khomeini menjelaskan ini. Apalagi artinya sebenarnya bahkan ibadah yang sempurna pun itu bukan apa-apa. Apalagi ibadah, kemudian menyinggung ibadah-ibadah kita ini, ya. Kebanyakan ibadah itu karena keakuan. Sebenarnya kita sedang menyembah diri kita. Kata Imam Khomeini, seluruh ibadah dan ketaatan kita sebenarnya kita itu fokus pada maslahat-maslahat diri kita, manfaat-manfaat untuk diri kita. Dan yang mendorong kita untuk beribadah dan taat itu adalah kecintaan kita kepada diri kita. Bukan karena kita menganggap bahwa Allah itu layak untuk diabdi dan disembah. Tapi kita melakukan semua ini untuk mendapatkan, oh, kalau saya taat saya akan dapat ini. Jadi lagi-lagi yang dilihat dirinya, bukan Tuhannya. Itu ibadah-ibadah kita kualitasnya masih seperti itu. Nah, jadi apalagi ibadah yang seperti itu, ya. Apa yang kita andalkan? Sebenarnya Anda sedang mengejar maslahat Anda. Anda tidak pernah memberikan ibadah itu untuk Tuhan sepenuhnya. Padahal seorang hamba yang menghamba kepada Tuhannya itu, dia melihat bahwa memang Allah itu adalah zat yang layak untuk saya abdi, yang layak untuk saya patuhi, tanpa dia menuntut bahwa dari pengabdian dan kepatuhan saya ini saya dapat apa. Enggak. Saya patuh dan mengabdi sendiri tidak mampu kok. Seperti itu kalau al-insan al-arif. Jadi sudah tidak bingung dia dengan apakah nanti saya akan dapat surga atau neraka, tidak bingung, dia tidak mikir itu. Bahkan dia sudah menikmati ketika diberi izin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Khomeini qaddasallahu ta'ala sirrahus syarif. Kata beliau, artinya beliau menyusun kalimat pendek untuk doa, ya, ini ada baiknya kita baca. Kata beliau, ilahi wa rabbi, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, inna aidina an kulli syai'in qasirah. Tangan kita ini tidak bisa menjangkau segala sesuatu. Wa nahnu arifun bi annana naqisun, dan kita menyadari bahwa kita ini sepenuhnya adalah kekurangan, wa tafihun, dan bukan apa-apa di hadapanmu ya Allah. Wa la namlik ma yalik bi atabi qudsik, dan kita tidak punya apa-apa yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaanmu. Kulluna naqsun wa aib, seluruh diri kita dia adalah kekurangan dan aib. Zahiruna wa batinuna mulawwathun bil mahalik wal mubiqat. Zahir dan batin kita ini terkotori atau terkontaminasi dengan hal-hal yang menghancurkan dan berbagai macam petaka. Ini
Bagaimana seorang hamba ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala betul-betul memahami bahwa dirinya berada pada titik nol, bukan apa-apa. Yang Humaini juga membawakan salah satu petikan dalam doa maksum, ya, ketika berkata, afi bilisanil kal hada ashkuruk. Apakah dengan lisanku yang keluh ini aku bisa bersyukur padamu? Afi bilisanil kal hada ashkuruk. Ini juga menunjukkan bahwa bagaimana seorang maksum mengajarkan kepada kita bahwa kamu ini bahkan bersyukur kepada Allah tidak bisa. Kita tidak bisa bersyukur kepada Allah. Emang siapa kita? Sejauh apa kita mengenal Allah sehingga kita mampu berterima kasih padanya? Nah, kalau para aulia aja ngomongnya begini, afi bilisanil kal hadza ashkuruk, bagaimana dengan kita yang bergelimang maksiat dan dosa? Karena itu kita tidak punya daya dan upaya, kata yang Humaini, kecuali kita berkata bahwa harapan kita sepenuhnya bergantung pada rahmat-Mu ya Allah, pada ampunan-Mu, pada kemurahan-Mu. Nah, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ajil farajahum. Nah, kemudian Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirruhu syarif, terkait dengan bagian ini, beliau membawakan sebuah riwayat dari kitab Al-Kafi, isnadnya kepada Al-Imam Baqir alaihissalam. Yang Baqir berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Rasul berkata, Rasul kemudian berkata, qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebuah hadis qudsi. Dalam hadis ini dikatakan, la yattakilul amiluna li ala a'malihim allati ya'malunaha li thawabi. Jadi orang-orang yang beramal, ya, untukku, ya, dia tidak kemudian menggantungkan dirinya pada amalan-amalan yang mereka lakukan, ya, untuk mendapatkan balasan dariku. La yattakilul amiluna li ala a'malihim allati ya'maluna li thawabi fa innahum law ijtahadu, ya. Jadi seyogianya orang-orang yang beramal itu, ya, tidak menggantungkan, ya, diri mereka pada amalan yang mereka lakukan untuk balasan dariku. Kenapa? Fa innahum law ijtahadu wa at'abu anfusahum fi ibadati kanu muqassirin, ya, ghaira balighin fi ibadatihim kunha ibadati fi ma yatlubuna indi min karamati. Ya, dalam hadis qudsi ini dikatakan bahwa seandainya pun mereka bersungguh-sungguh dan melelahkan diri mereka dalam beribadah padaku, sebenarnya mereka itu muqassirin, mereka tidak akan mampu beribadah seperti yang seharusnya. Mereka tidak akan pernah sampai pada hakikat ibadah, ya, yang dengannya mereka meminta imbalan dariku, wan na'im fi jannati, ya, dan kenikmatan di surgaku, wa rafi'id darajat, dan ketinggian derajat di sisiku. Lalu kalau tidak dengan amal, dengan apa? Allah berkata di sini dalam hadis qudsi ini, walakin bi rahmati falyathiqu. Hendaknya mereka menggantungkan nasibnya dengan pada rahmatku. Wa fadli falyarjun, yani mereka mengharap anugerah dariku. Wa ila husni dhanni bi falyatma'innu, hendaknya mereka menenangkan hati mereka dengan berbaik sangka pada diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa inna rahmati inda dzalika tudrikuhum. Kalau seorang hamba ketika mereka beribadah dan mereka sama sekali tidak mengandalkan ibadahnya, tapi meskipun mereka beribadah tapi mereka mengandalkan mengandalkan rahmat Allah, mengandalkan fadlullah, mengandalkan husnudzonnya kepada Allah. Fa inna rahmati inda dzalika tudrikuhum. Pada saat itu nanti rahmatku akan menjangkau mereka, akan menyelamatkan mereka. Wa minni yuballighuhum ridwani, dan nanti dari aku, ya, mereka akan
sampai pada ridhoku. Wa maghfirati tulbisuhum afwi. Ya, dan maghfirah dariku akan memberikan mereka ampunan atau maafku atas mereka. Fa inni anallahur rahmanur rahim. Karena aku adalah Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Wa bidzalika tasammaitu, dan dengan itu aku mendapatkan nama. Artinya nama ini bukan sekedar nama, memang aku adalah zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi hamba kalau mau mendapatkan semua itu, jangan pernah mereka mengandalkan amalan-amalan mereka. Nah, selanjutnya Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif berbicara tentang kenapa meskipun Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim, kenapa manusia masih harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab-sebab al-khauf. Beliau menjelaskan, ya, artinya Allah itu satu sisi dia Rahman dan Rahim, satu sisi lahu ba'sun syadid, dzu ba'sin syadid. Oh iya, kalau kamu keliru, dia juga punya hukuman yang berat, ya. Kenapa harus takut? Karena nanti menjalani perjalanan menuju akhirat ini juga bukan perjalanan yang sederhana. Anda kira sederhana perjalanan berpindah dari alam dunia ke alam berikutnya, saat-saat sakaratul maut, ini hal-hal yang luar biasa. Perjalanan kita setelah dari kehidupan dunia ini menuju barzah kita, itu perjalanan yang luar biasa menakutkan. Nah, saat barzah, saat hari kiamat, saat perhitungan, saat mizan, saat sirat, itu bukan peristiwa-peristiwa yang sederhana itu. Layak manusia takut atas apa yang nanti akan mereka jalani. Dan ini semua bisa kita pahami kalau kita membaca berbagai macam riwayat terkait dengan al-barzah, yaumul qiyamah, al-hisab, al-mizan, as-sirat. Nah, artinya harus berimbang. Harapan harus sempurna, takut juga harus sempurna. Tidak boleh hanya berharap saja, sehingga manusia sama sekali tidak punya takut kepada Allah SWT. Tidak boleh. Atau takut saja sehingga tidak berharap pada rahmatnya. Tidak boleh, harus seimbang ini. Nah, Al-Imam Al-Khumaini kemudian dalam bagian ini menjelaskan bahwa Allah itu saking Rahman Rahimnya sampai setan pun berharap rahmatnya. Nah, dikatakan bahwa Imam ini menjelaskannya dalam berbagai macam riwayat dan ahadits, ya, telah sampai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menghampar di hari kiamat itu berbagai macam rahmat yang luar biasa, sampai-sampai setan yang jelas-jelas sudah divonis akan diazab, ketika melihat sedemikian murahnya dan penuh kasih sayangnya Allah di hari kiamat, sampai-sampai setan pun masih berharap bahwa sangat mungkin aku mendapatkan rahmat darinya. Imam Khumaini kemudian menjelaskan seperti ini. Anda tahu berbagai macam hal yang luar biasa yang ada di dunia ini. Dunia ini kan luar biasa kan, kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Anda tahu ini hanya sepercik dari lutuf dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat alam ini, alam dunia ini sejak diciptanya, ya, kecuali dikatakan di sini, ya, wa annahu subhanahu wa ta'ala lam yab'ath ila hadzal alam rahmatahu illa bimiqdari dzarratin binisbah ila al-awalimil ukhra. Jadi di alam dunia ini yang kita melihat berbagai macam keindahan, kita juga bisa merasakan berbagai macam kebahagiaan, kenikmatan di dunia ini. Allah tidak pernah melihat alam ini kecuali dengan dzarrah min rahmatih. Jadi ini rahmat Allah yang paling kecil, setitik, sebiji dzarrah rahmat Allah untuk alam dunia ini. Dan kita sudah melihat hal-hal yang luar biasa di alam dunia ini. Padahal di alam-alam lain kita akan melihat rahmat yang jauh lebih sempurna. Ini masih sedikit sudah kayak gini, sudah luar biasa kayak gini. Betapa banyak manusia yang lahir, betapa banyak manusia yang menikmati kehidupan, betapa banyak tawa, betapa banyak kebahagiaan, luar biasa. Anda tahu alam yang kayak gini ini, berbagai macam kenikmatan yang bisa kita rasakan di dunia ini, pemandangan-pemandangan yang indah ini dzarrah.
Belum apa-apa ini. Nah, ini agar kita nanti bisa memikirkan bahwa kalau zarroh saja sudah seluar biasa ini, bagaimana dengan alamul karamah, di alam yang nanti Allah akan memuliakan manusia. Tidak bisa dibayangkan. Fakaifa idzan bini'amihi subhanahu fi alamin huwa alam karamati wa daru diyafati wa maudhi'i rahmati haitsu yabsutu rahimiyatahu wa rahmaniyatahu. Di sana nanti Allah akan menyempurnakan seluruh sifat rahim dan rahmannya. Di saat itu kata Imam Mani fayahiqqu lisyaitan ayyadma fi naili rahmatillah wa yarju atiyata. Di situ pun setan berani dengan segala macam kebejatan dan kebengisannya dan kejahatannya. Setan itu melihat luar biasanya rahmat Allah di alam itu, sampai-sampai dia juga merasa bahwa aku akan mendapatkannya juga. Saking luar biasanya. Nah, kemudian yang ini menasihati para pembaca pada bagian hadis ini atau keterangan hadis ke-14 ini, idzan fa'akmil husna dhannika billah wa thiq bi fadlih. Kalau begitu sempurnakan baik sangkamu kepada Allah dan percayalah pada berbagai macam anugerah dan kasih sayangnya atau rahmatnya. Makanya kan di Al-Quran dikatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu mampu mengampuni seluruh dosa tanpa tersisa. Hal ini juga penting. Poin ini juga penting. Ketika Imam ini berbicara bahwa seandainya engkau tidak diliputi oleh rahmat Tuhanmu, niscaya engkau tidak dicipta. Sadarilah wahai hamba, ketika engkau dicipta berarti engkau marhum. Fakullu makhlukin marhum. Setiap yang dicipta berarti dia telah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Nah, di bagian berikutnya Al-Imam Al-Khumaini mengingatkan kita agar jangan sampai roja itu tersilap dengan sifat ghurur. Jadi kita harus mampu membedakan antara roja dan ghurur. Karena roja itu positif, baik, tapi ghurur negatif. Apa ini maksud dengan ghurur di sini? Ya, artinya jangan sampai karena kita memahami keluasan rahmat dan fadlullah atau maghfirah dari Allah, kemudian kita mughtar, kita merasa aman. Ya. Jangan sampai roja itu berubah menjadi ghurur. Artinya ghurur itu seperti ini. Ketika seseorang memahami bahwa Allah itu maha pengampun, maha penyayang, maha pengasih, maha pemaaf, kemudian dia dia tidak lagi bersungguh-sungguh dalam menghamba dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap enteng, menganggap ringan ketaatan dan ketundukan atau kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mughtar. Jadi Anda meskipun memahami bahwa Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim, seharusnya hal itu membuat Anda semakin bersungguh-sungguh dalam patuh dan mengabdi padanya. Jangan sampai ya pemahaman Anda akan keluasan rahmat Allah kemudian membuat Anda bermalas-malasan dalam beribadah padanya. Jadi barometernya, ukurannya, apakah kita ini dalam posisi roja atau ghurur adalah kalau Anda menyadari di hati Anda tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Anda terliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya apa? Maka hati yang memahami zat Allah seperti itu, laqamal qalbu biwajibil ubudiyah wa ta'ah. Maka harusnya ketika Anda memahami Allah seperti itu, maka Anda harus menjalankan kewajiban ubudiyah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengagungkan yang memberi nikmat itu adalah
sesuatu yang bersifat fitri, ya. Berterima kasih atas nikmat itu sesuatu yang bersifat fitrah. Jadi berdusta kalau orang kemudian memahami atau meyakini Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, kemudian dia bermalas-malasan dalam beribadah. Berarti dia ini sedang terkena penyakit ghurur. Nah, dan Imam ini mengatakan bahwa ghurur adalah sesuatu yang datangnya dari setan. Hati-hati, jangan sampai rojamu berubah menjadi ghurur. Kita sudah di bagian akhir ya. Ini kalau kita hentikan di sini sayang ya. Kita sempurnakan saja. Kemudian terkait dengan hal ini, Al-Imam Al-Khumaini membawakan hadis dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Ketika ada seseorang yang berkata kepada Al-Imam Ja'far As-Shadiq, qaumun ya'maluna bil ma'asi. Ada orang-orang yang berbuat maksiat. Wa yaquluna narju fala yazaluna kadzalik hatta ya'tiyahumul maut. Jadi mereka berbuat maksiat tapi mereka juga mengharap ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka senantiasa berbuat seperti itu sampai kematian mendatangi mereka. Faqala, ya, Imam Ja'far As-Shadiq berkata, haula'i qaumun yatarajjahuna fil amani. Nah, ini orang-orang yang apa namanya itu yang terjerat pada angan-angan. Kadzibu, mereka berdusta. Laisu birojin. Jadi tidak mungkin orang sementara dia bermaksiat dia pada saat yang sama berharap pada ridha Allah. Ini Anda berdusta. Kadzibu, mereka sedang berdusta. Laisu birojin. Mereka sebenarnya tidak mengharap kepada Allah. Innaman roja syai'an talabah. Kata Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, barang siapa yang mengharap sesuatu, maka dia akan mencarinya. Wa man khafa min syai'in, dan barang siapa yang takut akan sesuatu, haraba minhu, dia akan menghindar darinya. Ya, kalau Anda mengharap sesuatu, Anda akan mengejarnya. Dan kalau Anda takut pada sesuatu, Anda akan menghindarinya. Itu yang rasional. Jadi omong kosong orang yang berkata bahwa dia berharap pada rahmat Allah, pada saat yang sama dia bermaksiat. Ini orang yang tidak sungguh-sungguh berharap. Orang yang sungguh-sungguh berharap, dia akan melakukan berbagai macam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh takut, dia akan menghindarkan dirinya dari berbagai macam hal yang akan menjauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Riwayat lain. Lagi-lagi dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, kata beliau, la yakunul mu'minu mu'minan hatta yakuna khaifan rajiyam. Seorang mukmin tidak akan menjadi mukmin kecuali dia menjadi seorang yang khaif dan raji, takut dan berharap. Wala yakunu khaifan rajiyan, dan dia tidak akan menjadi seorang mukmin yang khaif dan raji hatta yakuna amilan lima yakhafu wa yarju, sehingga dia melakukan atau beramal sesuai dengan apa yang dia takutkan dan apa yang dia harapkan. Saya kira hadis ini sudah cukup jelas dengan keterangan kita yang sebelumnya. Nah, Al-Imam Khumaini dalam rangka menjelaskan poin ini dijelaskan seperti ini. Jadi orang-orang yang berharap pada rahmat Allah sementara dia tidak beramal, itu ibarat orang ya yang menanti sebuah peristiwa atau sebuah musabab tanpa dia datangkan sebabnya. Dia menanti akibat tanpa dia datangkan sebabnya. Jadi ini orang-orang yang sering menghayal, sering berangan-angan, bukan orang yang sungguh-sungguh hendak meraih sesuatu. Nah, orang yang tidak menyiapkan sebab untuk terwujudnya akibat, ya ini adalah orang-orang yang ablah, yang ahmak, yang jahil. Lebih mudah lagi yang ini mengatakan bahwa orang-orang yang berharap dan tidak berbuat ini sama seperti seorang petani yang tidak menabur benih di lahannya, kemudian dia mau menanti masa panen. Anda tidak pernah garap tanah, ya, tidak pernah nabur benih, kemudian Anda menanti panen seperti mereka yang menabur benih dan menanam atau membajak tanahnya. Jadi kalau ada orang yang tidak bajak tanah, tidak nabur benih, kemudian dia mau jadi seperti petani-petani yang lain, ikut nunggu panen, ini dianggap orang gila ini.
Seperti itulah orang yang berharap harus berbuat. Dengan kata lain, hamba menjalankan taklifnya, Tuhan memberikan inayahnya. Jadi siapa orang-orang yang ar-raji al-hakiki, orang-orang yang berharap secara benar, seperti ayat ini, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Siapa yang yarjuna rahmatallah? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Mereka inilah orang-orang yang pada hakikatnya mengharapkan rahmat Allah. Nah, di bagian akhir beliau berbicara tentang keseimbangan antara al-khauf dan ar-raja. Dalam sebuah riwayat yang beliau bawakan dalam bagian ini, lagi-lagi dari al-Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam, al-mu'min baina makhafataini dzambin qad madha la yadri ma sana'allahu fi wa umrin qad baqiya la yadri ma yaktasibu fihi minal mahalik fa huwa la yusbih illa khaifan wa la yuslihuhu illa al-khauf. Yang artinya bahwa seorang mukmin itu dia di antara dua ketakutan, ya. Ketakutan akan dosa yang telah lalu, yang dia tidak tahu kira-kira Allah akan apakan dosa ini, dan sisa umur yang masih tersisa dan dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Apakah saya akan melakukan hal-hal yang akan menghancurkan diri saya pada sisa umur saya ini? Jadi pertama, takutnya adalah takut atas dosa masa lalu yang tidak tahu apa yang akan Allah perbuat atas dosa ini. Kemudian atas umur yang tersisa, kira-kira di sisa umur saya ini, saya masih akan melakukan dosa-dosa besar lagi apa tidak yang akan menghancurkan saya. Nah, orang mukmin seperti ini, dia takut akan dosa masa lalunya dan dia takut akan dosa masa datangnya. Dengan demikian, maka dia tidak pernah memasuki pagi hari kecuali dalam keadaan takut. Wala yuslihu illal khauf. Dan tidak ada yang mampu ya membenahi diri seorang mukmin kecuali takutnya yang seperti ini. Jadi ketakutan ini akan menjaga dia untuk tidak berbuat keburukan. Nah, intinya seorang mukmin adalah seorang manusia yang melihat bahwa Allah itu di puncak kesempurnaan dan dia adalah pada kekurangan yang bersifat mutlak. Jadi Allah itu fi muntahal azamah wal jalal. Dan mukmin sejati hidup di antara dua hal ini. Karena asma itu ada asma jalaliyah, ada asma jamaliyah. Jalaliyah mendatangkan khauf, jamaliyah mendatangkan roja. Nah, pembahasan memang panjang, tapi ini tinggal satu bagian saja yang sayang kalau tidak kita tuntaskan pada malam hari ini. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan pembahasan ini penting. Dalam bagian akhir ini Imam Khomeini mengatakan bahwa ada yang berpendapat bahwa khauf atau takut itu hanya untuk periode dunia. Nanti di akhirat sudah tidak ada takut lagi. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, Imam Khomeini punya pendapat yang lain. Sebagian berpendapat bahwa khauf itu hanya untuk masa dunia. Karena nanti di masa akhirat sudah tidak ada khauf itu. Nah, sementara yang berpendapat seperti ini berbeda dengan roja. Kalau roja itu di dunia ada, bahkan setelah kehidupan dunia, roja akan semakin mendapatkan tempatnya, karena rahmat-rahmat Allah itu tidak akan berakhir di kehidupan akhirat, terus bertambah. Dengan kata lain, pendapat ini mengatakan bahwa al-khauf itu berakhir dengan kematian. Setelah mati sudah selesai. Fal khauf yang qati' bil maut. Dengan kematian takut selesai. Wa yabqar raja hatta ila ma ba'dal maut. Ya, sementara ar-raja itu terus berlangsung bahkan pasca kematian. Ini diantaranya pendapat Allama Al-Majlisi. Imam Khomeini membawakan pendapat beliau seperti ini. Wal haq, kata Allama Al-Majlisi, ya, annal abda ma dama fi dari taklif la budda lahu minal khaufi war raja.
Yang benar itu menurut Allama Al-Majlisi, bahwa seorang hamba itu selama di darut taklif, maksudnya di dunia ini, maka dia harus mempunyai khauf dan roja. Wa ba'da musyahadati umuril akhirah, dan setelah nanti dia menyaksikan perkara-perkara di akhirat, yaghlibu alaihi ahaduhuma la muhalah bihasabi ma yushahiduhu min ahwaliha. Nanti di kehidupan pasca kehidupan dunia, setelah dia melihat apa yang akan terjadi di akhirat, nanti salah satu daripada khauf dan roja ini yang akan dialami oleh hamba itu. Artinya kalau hamba itu di dunia dia berbuat baik, maka dia terus akan dalam posisi roja. Kalau dia berbuat buruk, maka dia akan terus dalam posisi khauf. Jadi Allama Al-Majlisi pendapatnya lebih menggantungkan pada hamba ini ketika meninggalkan dunia seperti apa. Jadi khauf dan roja menurut Allama Al-Majlisi tetap ada, bahkan pasca kehidupan dunia. Hanya saja kalau di dunia harus seimbang ini al-khauf dan roja menurut Allama Al-Majlisi. Tapi pasca kehidupan dunia salah satunya nanti akan dominan. Kalau orang ini baik, yang dominan nanti adalah rojanya. Kalau orang ini tidak baik, yang dominan adalah khaufnya. Nah, Imam Khumaini mengatakan, menurut Imam Khumaini, al-khauf dan roja itu harus seimbang, baik di dunia maupun sampai kapanpun. Tetap seperti itu, tidak akan berubah menurut Imam Khumaini. Kenapa? Kata Imam Khumaini bahwa al-khauf dan roja itu an-najiman an musyahadati azamat wa jalal wa tajalli asma'il lutf wal jamal. Karena sebenarnya Allah itu senantiasa mempunyai asma jalaliyah dan jamaliyah. Asma jalaliyah otomatis mendatangkan ketakutan, dan asma jamaliyah otomatis mendatangkan roja. Dan jamal serta jalalullah tidak akan berakhir dengan berakhirnya kehidupan dunia. Allah tetap dia pada puncak jamalnya dan pada puncak jalalnya. Dan otomatis jalal akan mendatangkan rasa takut, dan jamal akan mendatangkan roja menurut Al-Imam Al-Khumaini. Jadi sampai kapanpun khauf dan roja seorang hamba itu tetap harus seimbang, karena jamal dan jalalullah juga tidak berubah. Dan bahkan kata Imam Khumaini, khauf atas azamah ini merupakan kenikmatan ruhani. Jadi kalau kita semakin memahami jalalullah, otomatis kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini tidak bertentangan dengan ayat ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, bahwa para aulia Allah tidak ada takut dan tidak akan bersedih. Maksudnya ini bukan takut. Tidak ada takut itu bukan tidak takut kepada Allah, tidak takut pada selain Allah. Kalau la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dia tidak pernah takut kepada selain Allah. Dan dia merasa aman dengan dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi kepada Allahnya, karena Allah Maha Jalal, ya dia pasti takutlah kalau kepada Tuhannya. Tapi kepada selain Allah dia bebas dari ketakutan. Ya, akhirnya kita telah sampai pada bagian akhir dari hadis ke-14 ini yang berbicara tentang al-khauf dan ar-roja. Mudah-mudahan yang kita bahas ini memberikan pencerahan kepada kita dan menjadi modal kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi ala jamalihi wa jalalihi, wassalatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil farajahum.